Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku, Oki. Hari ini aku mau sedikit cerita pengalaman pribadi yang mungkin juga pernah kalian alami. Jadi, tadi malam sekitar jam 11 malam, aku sebenarnya cuma berniat ngecek satu notifikasi di HP sebelum tidur. Niatnya cuma sebentar, mungkin 1 atau 2 menit saja. Tapi ternyata tanpa sadar aku malah terus scrolling dari satu berita ke berita lain, dari satu video ke video lainnya. Awalnya aku baca berita tentang pengeroyokan mahasiswa Undip, lalu lanjut ke berita MPG, sampai akhirnya aku membaca pembahasan tentang cadangan minyak Jepang yang katanya biasa sampai 275 hari. Sementara Indonesia hanya sekitar 25 hari. Tapi di berita itu juga dijelaskan bahwa menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil dia pasukan energi di Indonesia masih tetap aman dan sedang diupayakan untuk ditingkatkan. Masalahnya bukan di beritanya. Masalahnya adalah aku terus membaca tanpa sadar waktu. Ketika aku melihat jam lagi, ternyata udah pukul jam 2 pagi. Mataku rasanya perih, kepala terasa penuh, tapi jempol masih aja menggulir layar. Pernah ngalamin hal ini seperti itu juga? Nah, hari ini aku nggak sendirian. Di samping aku udah ada Kak Navita. Halo Kak Navita. Halo Kak Oki. Oke, sebelum jauh lebih dalam, kita akan membahas tentang apa itu Divija dan mini kelas. Oke, aku akan menjelaskan apa itu Divija. Divija adalah komunitas non-profit di bidang kesehatan mental yang berdiri sejak tahun 2020. Divija hadir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental melalui edukasi yang ringan, seru, relate dengan kesehari-hari dan mudah diakses di semua kalangan. Melalui konten digital, ruang diskusi, podcast, dan webinar, Divija menyediakan ruang aman bagi siapa aja untuk belajar, berbagi cerita, saling memahami satu sama lain, dan bertumbuh bersama dalam menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya Divija juga memiliki beberapa divisi lebih dalam tentang mini kelas yang akan dibawakan atau dijelaskan oleh Kak Navita. Oke Kak, kepada Kak Navita, disilakan. Baik, di sini aku mau jelasin apa sih mini kelas by Divija itu. Nah, mini kelas by Divija ini adalah salah satu divisi di komunitas Divija yang menyediakan edukasi psikologi untuk masyarakat, khususnya remaja dan dewasa awal, melalui kelas digital, diskusi, dan sharing session. Program ini menjadi ruang kecil penuh makna untuk belajar, refleksi diri, dan berbagi tentang kesehatan mental. Mini kelas by Divija hadir sebagai teman yang suportif dan menyenangkan bagi Division dalam menghadapi overthinking, kesibukan, dan tekanan sehari-hari, sekaligus membangun komunitas yang empatik dan saling menguatkan. Aku bertanya-tanya, kenapa ya kita tetap terus membaca berita atau informasi yang sebenarnya bikin kita cemas nih Kak Navita? Oke, jujur aja ya Kak, dari cerita kakak tadi itu sangat related juga ke aku. Aku juga sering ngalamin hal yang sama. Kadang awalnya cuma ingin melihat satu notifikasi atau satu berita, tapi akhirnya malah keterusan scrolling sampai lupa waktu. Tapi yang lucunya, setelah selesai pun rasanya nggak puas, malah jadi capek. Kadang kepala terasa penuh banget karena terlalu banyak informasi yang masuk sekaligus. Itu dia, aku juga sering merasa seperti itu. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa ya kita tetap terus membaca berita atau informasi yang sebenarnya bikin kita cemas nih Kak? Aku pernah membaca hal tentang itu Kak. Ternyata otak manusia memang cenderung lebih memperhatikan informasi yang negatif. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai negativity bias. Artinya, otak cenderung lebih memperhatikan informasi negatif dibandingkan positif. Lalu, faktor lain yang memperkuat doom scrolling ini tuh antaranya, pertama, algoritma media sosial, rasa ingin tahu terhadap berita terbaru, serta dorongan dopamin saat menemukan informasi baru. Jadi sebenarnya otak kita seperti dipancing oleh berita-berita itu ya Kak Navita, atau gimana nih Kak Navita? Iya, bisa dibilang begitu Kak Ogi. Selain itu, media sosial juga punya algoritma yang aku jelasin tadi, yang terus nampilin konten yang mirip dengan apa yang kita lihat sebelumnya. Jadi, kalau kita sering membaca berita negatif,
lama-lama beranda kita pun dipenuhi dengan konten yang serupa. Pantas aja rasanya seperti nggak ada habisnya. Aku scroll dikit muncul berita baru, aku refresh lagi muncul lagi yang lain. Nah, kebiasaan seperti itu tuh sebenarnya punya istilah khusus Kak Augie, yaitu doom scrolling. Doom scrolling adalah kebiasaan yang terus-menerus menggulir layar untuk membaca informasi negatif di internet tanpa sadarnya waktu. Nah, ciri-ciri doom scrolling yang perlu kalian tahu dan Kak Augie juga tahu itu yang pertama, terus membaca berita buruk tanpa sadar waktu, sulit berhenti meskipun rasa lelah, serta dilakukan sebelum tidur atau saat bangun tidur. Waduh, berarti yang aku lakukan selama malam termasuk doom scrolling dong nih Kak Navita. Sepertinya iya, tapi tenang aja Kak Augie, kakak gak sendirian. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama, terutama sejak media sosial dan berita online semakin mudah diakses. Yang aku rasakan di akhir-akhir ini setelah sering melakukan hal seperti itu, aku jadi gampang capek nih Kak Navita. Padahal kalau dipikir-pikir aktivitasku cuman nggak terlalu banyak nih Kak Navita. Itu bisa jadi tanda dari digital burnout, Kak. Apa sih digital burnout itu? Nah, digital burnout adalah kondisi ketika seseorang merasa kelelahan secara mental karena terlalu banyak terpapar layar dan informasi digital. Masuk akal juga sih Kak Navita. Soalnya sekarang aku merasa lebih sulit fokus. Mau baca buku aja rasanya nggak tahan lama. Satu buku aja nih nggak selesai nih Kak. Iya, aku juga ngerasain hal yang sama kok Kak Augie. Kadang tuh kayak baru baca beberapa paragraf nih, tiba-tiba tanganku kayak langsung ingin buka media sosial. Mungkin karena kita udah terbiasa ya dengerin informasi yang cepat dan singkat. Iya bener banget nih Kak Navita. Dan kadang setelah lama bermain HP rasanya kayak malah kosong banget nih Kak Navita. Nah, itu juga sering terjadi Kak. Kita merasa sibuk di media sosial, tapi setelah selesai justru malah merasa lelah, bahkan kesepian. Kalau dipikir-pikir dampaknya ternyata cukup besar juga ya. Betul, karena itu penting bagi kita untuk lebih sadar dalam penggunaan teknologi. Nah, dampaknya itu antara lain kecemasan meningkat, overload informasi, gangguan konsentrasi, serta penurunan kesehatan mental. Nah, yang akibatnya seseorang merasa lelah, tertekan, dan sulit mengendalikan kebiasaan digitalnya. Kita bisa mulai dari mana supaya nggak terlalu terjebak dalam doom scrolling nih, dalam bermain media sosial nih Kak Navita? Nah, mungkin kita bisa mulai dari langkah kecil dulu nih Kak Augie. Misalnya, mencoba tidak buka HP sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Lalu, kita juga bisa membatasi waktu penggunaan media sosial, serta tidak menaruh ponsel di dekat tempat tidur. Itu sangat penting. Kedengarannya sederhana nih Kak Navita, tapi mungkin memang perlu dilatih nih Kak Navita. Bisa dilakukan bener sehari-hari banget. nih Kak Navita. Iya bener banget Kak. Selain itu juga ya, kita juga bisa lebih selektif dengan akun yang kita ikuti nih. Jika ada akun yang sering bikin kita stres atau marah, mungkin kita bisa kurangin aja. Oh iya, itu yang sering disebut digital audit ya Kak? Iya betul Kak Augie, kayak semacam menata kembali lingkungan digital kita supaya lebih sehat. Menarik juga, jadi sebenarnya bukan berarti kita harus berhenti menggunakan internet, tapi lebih kepada bagaimana kita menggunakannya dengan lebih bijak ya Kak. Betul sekali. Sekarang juga ada konsep yang disebut Joy of Missing Out atau JOMO. Kebalikan dari FOMO ya Kak, atau gimana nih Kak? Iya betul sekali. Jika FOMO itu bikin kita takut ketinggalan informasi ya Kak. Tapi kalau JOMO ini justru ngajarin kita untuk merasa tenang meskipun tidak mengikuti semua hal yang sedang tren dan viral saat ini. Wah, sepertinya itu yang perlu kita lebih latih ini Kak sekarang. Setuju Kak Augie, kadang kita tidak perlu tahu semua hal yang terjadi di internet untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik.
setelah ngobrol ini aku jadi lebih sadar atau sadar banget nih bahwa kesehatan mental lebih jauh lebih penting daripada terus mengikuti algoritma media sosial nih Kak. Nah, internet sebenarnya hanyalah alat, kita yang harus mengendalikan penggunaannya. Nah teman-teman di Vija, mungkin kita bisa mulai belajar dari langkah kecil hari ini. Coba deh sebelum tidur nanti jauhkan HP kalian setidaknya minimal atau maksimal deh selama 1 jam kalau bisa ya teman-teman. Iya, siapa tahu itu bisa membantu pikiran kita jauh lebih tenang dan tidur jadi lebih nyenyak. Oke, terima kasih banyak nih Kak Navita ngobrol bareng hari ini. Sama-sama Kak Oki. Dan teman-teman terima kasih juga udah mendengarkan pada di kesempatan hari ini. Aku Oki. Dan aku Navita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa kadang kita juga perlu like out sebentar supaya bisa hidup lebih sadar. Bye bye.